Sobat calon guru semuanya, kalau misalkan kita melihat pada deadline pengelolaan kinerja yang ada di platform Merdeka Mengajar atau PMM, maka di sini pada bulan Juni untuk periode ini harus sudah tuntas 100% ya untuk praktik kinerjanya. Nah, selanjutnya di sini nanti kita akan mencoba mencari tahu berdasarkan dari pertanyaan teman-teman di kolom komentar pada video sebelumnya, yaitu apakah akibat yang diterima oleh guru jika tidak mengisi PMM. Nah, tentunya di sini sebuah informasi yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu guru PNS, guru P3K maupun juga guru honorer, yang mana di sini kita akan mendalami lebih lanjut berdasarkan dari surat edaran tentang pengelolaan kinerja guru dan juga kepala sekolah, dan juga informasi resmi dari Kemdikbud lainnya ya. Nah, kira-kira apa saja akibat yang diterima oleh guru jika tidak tuntas mengisi PMM? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, tentunya teman-teman pernah mendapatkan yaitu pesan yang seperti ini ya, yaitu akibat yang akan diterima oleh guru PNS, kemudian guru P3K, dan juga guru honor di sekolah negeri jika tidak mengisi PMM. Nah, sebelum kita bahas detail satu persatu dari tampilan ini, kita coba menggali dulu informasi resmi dari Kemdikbudristek ya tentang pengelolaan kinerja guru dan juga kepala sekolah. Oke, ini merupakan surat edaran resmi dari Kemdikbudristek ya, yang dikeluarkan tanggal 2 Februari tahun 2024. Nah, ketika itu surat ini dikeluarkan berkaitan dengan banyak sekali teman-teman guru yang mungkin mengekspresikan yaitu keberatannya terkait tentang pengelolaan kinerja yang secara online ini menyita waktu untuk mengajar gitu ya. Jadi keluarlah surat edaran ini, yaitu surat edaran tentang pengelolaan kinerja guru dan juga kepala sekolah. Dari sini kita langsung saja pada poin-poin pentingnya teman-teman. Jadi sistem aplikasi PMM ini adalah alat bantu ya. Ini sekedar alat bantu yang disediakan bagi guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas kinerja dan juga kompetensi secara berkelanjutan. Sebagai alat bantu, fitur-fitur ini seperti pelatihan mandiri, refleksi kompetensi, bukti karya, dan komunitas ini enggak bersifat wajib ya, tidak memiliki tenggat waktu dan bukan merupakan pekerjaan administratif. Jadi sini digarisbawahi yaitu penekanan bahwasanya di PMM apapun menu yang di sana itu bukanlah suatu hal yang membuat teman-teman itu nanti terbebani. Dan sebagai alat bantu, ini harapan dari Kemdikbudristek itu adalah PMM itu diharapkan bisa menjadi yaitu suatu alat yang membuat guru dan kepala sekolah untuk mendapatkan nilai tambah ya dari PMM dalam keseharian untuk melaksanakan tugas. Nah, selanjutnya di sini di poin kedua nih, ini penting juga. Di samping fitur-fitur disebutkan dengan satu, PMM itu kan ada fitur pengelolaan kinerja ya bagi guru dan kepala sekolah. Nah, fitur pengelolaan kinerja itu adalah yang pertama, itu harus digunakan oleh guru dan kepala sekolah ASN ya. ASN itu siapa saja? Nah, guru ASN itu terdiri dari guru PNS dan juga dari guru P3K. Kemudian yang B, tidak diharuskan bagi guru dan kepala sekolah non ASN. Nah, di sini sangat jelas nih, berarti untuk guru PNS dan guru P3K ini bersifat wajib untuk menggunakan PMM pengelolaan kinerja sampai dengan 100%. Sedangkan untuk guru honorer termasuk di sekolah negeri ini adalah tidak bersifat wajib teman-teman. Nah, kira-kira kaitannya itu seperti apa? Seperti yang kita ketahui, untuk guru PNS dan juga guru P3K itu kan ada penilaian kinerja ya. Teman-teman tentunya pernah mendengar ada SKP, ada PKG. SKP itu apa? SKP itu sasaran kerja pegawai, kemudian kalau di akhir tahun itu ada penilaian kinerja pegawai, dan untuk pertimbangan guru PNS bisa naik pangkat, ini adalah predikat dari SKP itu minimal baik ya. Termasuk juga untuk teman-teman P3K, guru P3K itu supaya nanti diperpanjang kontraknya itu minimal 2 tahun, minimal 2 semester, itu penilaian kinerja itu minimal baik juga. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini tidak mengerjakan di PMM, otomatis mulai tahun ini kan untuk SKP itu sudah online diambilkan dari salah satu fitur My ASN yang digunakan oleh PNS dan P3K. Nah, My ASN itu ada e-kinerja PKN.
Nah, data e-kinerja itu dialirkan dari PMM ini. Nah, kalau kita nggak mengisi PMM, ya di e-kinerja BKN ini kita akan kosong. Kalau kosong, nanti kinerja kita nanti terbaca tidak baik. Nah, jadi sangat penting untuk teman-teman yang guru PNS dan juga guru P3K. Sedangkan untuk guru honorer ini bersifat opsional ya. Berulang kali ditegaskan oleh Prof. Nunuk bahwasanya termasuk guru honorer ini memang dianjurkan untuk mengisi PMM juga ya. Ini sebagai pelatihan untuk nanti ketika sudah diangkat menjadi ASN, ini sudah terbiasa teman-teman. Hal tersebut itu sesuai dengan yang tertera di poin 3B, yaitu PMM itu terintegrasi dengan e-kinerja BKN kan. Artinya ASN guru dan kepala sekolah yang sudah melakukan pengelolaan kinerja di PMM tidak perlu lagi melakukan pengelolaan kinerja di aplikasi e-kinerja BKN karena datanya ini disalurkan. Nah, untuk contoh penyalurannya dan pembahasan terkait tentang hal itu sudah saya sediakan banyak sekali video tutorialnya ya di depan, di belakang. Nah, ini jadi ketika teman-teman mengerjakan PMM ini sudah nggak mengerjakan yaitu e-kinerja di BKN karena ini sudah sinkron dan dialirkan teman-teman. Dan mungkin teman-teman di sini mengalami kendala terkait tentang penggunaan PMM. Di sini sesuai dengan surat edaran bersama ini dari pemerintah daerah ini berkewajiban untuk memberikan sosialisasi, pendampingan dan juga pengawasan serta pembinaan ya. Jadi tentunya di masing-masing daerah ini sudah diberikan kan sosialisasi dan juga BIMTEK-nya. Kemudian mungkin teman-teman ada yang bertanya juga, kalau misalkan saya tuh di daerah saya sudah ada yaitu e-kinerja di instansinya, apakah wajib untuk mengisi, apakah tidak itu ya. Nah, di sini dijelaskan di poin D, yaitu yang di nomor 1 nih ya, yaitu pemerintah daerah yang punya aplikasi sendiri di luar fitur pengelolaan kinerja di PMM dan aplikasi e-kinerja BKN untuk mengelola kinerja aparatur sipil negaranya, maka agar tidak lagi mengharuskan ASN guru dan kepala sekolah untuk mengisi aplikasi pengelolaan kinerja daerah tersebut. Kalau misalkan sampai sekarang masih ada, tentunya nanti dalam waktu dekat ini nanti akan semua dialihkan ke PMM yang sudah terpusat itu ya. Nah, ini kemudian untuk pemerintah daerah yang memerlukan data kinerja dan guru dan kepala sekolah ini dapat berkoordinasi nih dengan BKN untuk mendapatkan saluran datanya dari aplikasi e-kinerja BKN. Nah, kemudian untuk poin ini terkait tentang siklus ya. Kemudian untuk yang di poin E ayat berapa ya, kita sebut aja ayat 3 ya, yaitu untuk pemerintah daerah yang memerlukan data pengelolaan kinerja sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan atau pembayaran TPP, ASN guru dan kepala sekolah melakukan penyesuaian sebagai berikut. Jadi pemberian TPP periode Januari sampai dengan Juni, misalkan untuk ini nanti, sama halnya dengan pemberian TPP bulan Juli sampai dengan Desember menggunakan hasil penilaian kinerja pada tahun 2023 yang diperoleh dari yang pertama aplikasi e-kinerja BKN dan atau sumber data lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sedangkan pemberian TPP pada periode Juli sampai dengan Desember seterusnya nanti menggunakan hasil penilaian kinerja satu semester sebelumnya yang diperoleh dari aplikasi kinerja BKN yang datanya disalurkan dari PMM. Jadi untuk TPP ini masih diberikan kelonggaran ya. Untuk yang Januari sampai dengan bulan Juni ini adalah dari aplikasi kinerja BKN atau sumber lainnya dari pemerintah daerah. Namun mulai semester depan yaitu mulai Juli sampai dengan Desember ini sudah full diperoleh dari kinerja BKN yang dialirkan dari PMM. Itu di sini kita dapat melihat nih betapa pentingnya kita mengisi PMM sampai 100% dan dengan sesungguhnya ya. Karena ini sebagai dasar juga untuk pembayaran TPP. Dan kalau misalkan kita berdasarkan dari informasi Kemdikbud tadi, maka di sini kita coba cek ya satu persatu. Apakah kira-kira berita ini valid ya, terutama poin honorernya. Nah, coba kita cek semua saja. Jika guru tidak aktif mengelola kinerja di PMM, maka yang pertama guru PNS. Nah, TPG tidak dibayarkan. Nah, apakah TPG nggak dibayarkan? Ya, untuk TPG itu adalah berdasarkan dari info GTK Kepala Pendidikan Serdi, kemudian juga ya ada kinerja juga ya. Nah, ini ada kaitannya. Kemudian tunsus atau tunjangan khusus tidak dibayarkan. Nah, inilah untuk daerah-daerah khusus TKD gitu kan. Kemudian tidak dipanggil PPG. Untuk tidak dipanggil PPG ya di sini kemungkinan kecil ya untuk ada kaitannya ya untuk PPG itu ya. Nah, karena nanti kan meskipun dilakukan PPG di PMM tentunya di sini nanti ya ada dampak positifnya juga. Kalau misalkan kita melakukan pengelolaan kinerja dengan maksimal, nanti PPG nanti akan berpengaruh. Kemudian diberikan pensiun dini jika 2 semester tidak aktif mengisi kinerja di PMM.
Apakah demikian? Ya, ini tergantung dari kebijakan di masing-masing instansi ya. Karena memang dasar untuk perpanjangan kontrak atau kerja P3K itu adalah minimal berpredikat baik untuk kinerjanya ya. Kalau misalkan kita nggak punya kinerja, ya bisa jadi seperti itu. Termasuk guru P3K pun juga seperti itu ya. Ini sama. Semua jenis tunjangan dihentikan. Nah, kalau misalkan P3K, misalkan teman-teman P3K yang belum sertifikasi itu kan masih ada tamsil ya, atau tambahan penghasilan nih, TPP lah. Nah, semua jenis tunjangan termasuk TPP ini dihentikan bisa jadi karena untuk mulai bulan Juli sampai dengan Desember itu nanti dasar pemberian TPP itu berdasarkan dari pengelolaan kinerja yang ada di kinerja BKN dan itu dialirkan dari PMM ya. Nah ini, ya bisa ini. Kemudian tidak dipanggil PPG, bisa jadi kontrak dihentikan jika 2 semester nggak aktif mengelola PMM, benar, karena sebagai dasar untuk perpanjangan kontrak kerja P3K ini adalah predikat kinerja ini baik ya minimalnya. Untuk guru honorer negeri, tunjangan dihentikan. Nah, memangnya guru honorer negeri itu dapat tunjangan dari mana? Ya mungkin di sebagian daerah guru honorer negeri itu ada tunjangan dari daerah ya. Namun ada banyak juga yang guru honorer itu hanya mendapatkan penggajian dari dana BOS. Nah, kalau misalkan kita merujuk pada Kemdikbud tadi, untuk guru honorer itu memang tidak diwajibkan, namun dianjurkan untuk mengisi PMM ya. Tidak dipanggil PPG, ya ini 50-50 ya. Kemudian diberhentikan dari sekolah jika 2 tahun tidak aktif mengelola PMM. Nah, untuk yang poin C, ini tentunya kewenangan dari kepala satkernya atau di kepala unit kerjanya atau kepala sekolahnya lah gitu ya. Yang jelas dari semua ini ada yang benar, ada yang tidak, namun tentunya ada kawan yang membuat seperti ini dengan tujuan baik supaya apa? Semua guru dan kepala sekolah baik itu guru PNS, P3K maupun juga honorer ini untuk aktif mengisi PMM. Karena itu sangat penting sekali ya. Jadi mengisi PMM itu bukan hanya karena kita itu ingin mendapatkan predikat kinerja yang baik, bukan hanya karena kita itu biar mahir IT, namun juga kalau misalkan teman-teman memahami lebih lanjut alur-alur dari pengelolaan kinerja itu kan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran ya. Kalian itu berdasarkan dari rapor pendidikannya itu seperti apa, yang diperbaiki apa, kemudian observasinya itu kan diobservasi dari atasan, kemudian kekurangannya apa, refleksi, kemudian tindak lanjut, perbaikan, akhirnya pembelajaran itu bisa meningkat. Tentunya itu merupakan sebuah tujuan yang mulia, jadi jangan ada alasan lagi untuk tidak menggunakan PMM ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.